gitu ya, misalkan sudah sedikit mengalami kendala-kendala gitu ya ketika melakukan ibadah gitu dengan istrinya gitu ya. Ketika dulu aku masih muda, merasa tubuhku sehat berstamina gitu ya. Tetapi semakin menginjak usia, sekarang aku sudah mengalami sedikit keluhan-keluhan, dan itu semuanya terjadi dikarenakan pola hidup terjadi dikarenakan pola hidup yang tidak bisa menjaga, yang tidak terlalu baik, sehingga mengalami permasalahan-permasalahan itu. Baik, saya bacakan aja dulu referensinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah yu'ani ba'dul jadi. Mengalami sebagian laki-laki mentafil putratil jinsiyati, yang mana di dalam rumah tangganya itu melemah akan kemampuannya ketika melakukan ibadah gitu ya dengan istrinya. Ma yatasabbabu lahum, itu semua terjadi sebab-sebab kepada mereka ya, bagi laki-laki tersebut atau suami, fi ba'dil masyakil, di dalam beberapa permasalahan an-nafsiyati wa zawjiyati, dan bahkan ini bisa saja mengganggu akan kejiwaan di dalam pernikahan, seperti itu. Bisa sampai seperti itu, bisa saja. Yajibu, maka harus ya bagi seorang laki-laki, al-hirsu, harus semangat ala tanawuli ta'ami sihaifin, untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, wa mutawazinin, dan juga makanan yang seimbang, bil idhofati ilal mudawamati ala mumarisati, dan juga seorang suami itu harus selalu bisa menjaga at-tamrinu ar-riyadiyati, melakukan olahraga gitu ya, latihan khususan, ada yang khusus indah kibiris ini bagi mereka yang sudah usianya semakin melanjut, seperti itu. Lihimayatil jismi, tujuannya adalah untuk menjaga tubuh minal isobati bil amrodi, dari terserangnya penyakit, wabitali al-khusulu ala jasadin salimin wa qawiyin, dan tentunya biar tubuh kita sehat kuat, seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama yang harus dijaga kalau kita ketika melakukan ibadah dengan istri kita, ya tentu tubuh kita kalau pengen selalu fit, maka yang harus dijaga itu adalah pola makan. Jadi intinya dari pola hidup sih ya. Pola hidup di sini itu bisa dari pola pikir kita, bisa dari pola hati kita, itu bisa mempengaruhi, bisa mempengaruhi. Karena begini loh, kalau misalkan kita itu stres ya, tapi ini stres yang sifatnya berkepanjangan atau mendapati tekanan yang cukup berat gitu ya. Kecuali kalau misalkan yang stresnya itu sementara aja. Kalau stres yang sementara itu tidak akan mengakibatkan gangguan untuk melakukan ibadah, seperti itu. Kenapa? Justru kalau stres yang sementara pada saat itu sebetulnya ada manfaatnya, ada baiknya begitu. Justru kadar hormon testosteron ketika laki-laki mengalami stres pada saat itu meningkat hormon testosteronnya, dan itu cukup baik sekali. Nah, justru yang membahayakan itu adalah jika seorang laki-laki itu stresnya yang berkepanjangan atau mendapati tekanan yang cukup sangat berat sekali, itu bisa mengganggu akan kualitas ibadahnya. Kenapa? Karena kalau stres berkepanjangan akhirnya dia hipertensi, akhirnya dia insomnia, seperti itu ya, sehingga hatinya itu gelisah, seperti itu. Nah, itu justru tanpa disadari semakin hari hormon testosteron pada seorang laki-laki itu semakin merendah. Nah, itu makanya dari stres kepanjangan itu bisa mengurangi sekali akan kualitas ibadahnya, seperti itu ya. Apakah itu cepat keluar ataupun kurang gairah terhadap pasangan, itu dikarenakan hormon tersebut. Nah, berarti ini kan perlu pola hati, pola pikir itu adalah perlu dikelola, seperti itu. Termasuk juga pola makan dan juga pola istirahat, seperti itu ya. Karena saya pernah baca itu di dalam salah satu riwayat referensi kita, bahwa kata ulama mengatakan yang mengakibatkan datangnya timbul penyakit ke dalam tubuh kita itu dikarenakan 3. Yang pertama itu dikarenakan makanan. Jadi setiap makanan yang masuk ke dalam perut kita itu yang bisa menjadikan tubuh kita itu semakin sehat atau bisa justru menjadi sakit. Nah, yang pertama itu adalah makanan.
yang dikatakan oleh ulama. Yang kedua itu adalah angin. Nah, angin juga itu bisa menjadi salah satu penyebab datangnya penyakit di tubuh kita. Dan yang ketiga itu adalah dari gangguan jin. Itu adalah ketiga hal yang harus kita diwaspadai karena itu bisa mengakibatkan datangnya penyakit ke dalam tubuh kita seperti itu. Dan begitu juga di dalam ini kita dikatakan bahwa olahraga bergeraknya tubuh itu sangat dibutuhkan sekali bagi kelenturan tubuh kita, termasuk nanti akan mempengaruhi ke area milik sang suaminya seperti itu. Nah, maka mungkin di dalam kitab ini ada beberapa makanan yang sangat baik sekali dikonsumsi bagi seorang laki-laki agar kualitas ibadahnya itu agar selalu terjaga lah, ini seperti itu ya. Makanan apa saja nih? Nah, ini adalah makanan-makanan yang sehat wabil khusus bagi kaum laki-laki. Yang pertama itu adalah maharimin, yaitu kerang lah, kayak harmis lah, kerang ya, tahu kerang ya. Nah, min aksaril ma'kulatil bahriyati, itu termasuk yang makanan laut seperti itu ya. Taksiron yang banyak sekali mempengaruhi ala rojuli bagi seorang suami, yang sahu bihi, dianjurkan untuk mengkonsumsinya fi kasratin, ini dianjurkan untuk sering mengkonsumsi makanan laut seperti itu. 5 ya tawihi min fawaida, karena banyak sekali manfaatnya di dalam makanan laut tersebut ya, seperti harmis itu, seperti kerang itu, ataupun seperti makanan laut lainnya gitu ya, kayak ikan itu sangat baik sekali wabil khusus bagi seorang suami gitu. Kenapa? Karena kan seperti di harmis itu ya, atau seperti di lobster misalkan, itu kan banyak sekali kandungan zinc-nya kan, itu banyak sekali kandungan zinc-nya. Dikarenakan banyak sekali kandungan zinc-nya, tidak seperti di kerang tersebut, itu kan bisa meningkatkan hormon testosteron bagi seorang laki-laki dan juga estrogennya gitu. Nah, maka itu sangat baik sekali untuk meningkatkan kualitas seksualitas ketika melakukan ibadah seperti itu. Jadi dikarenakan makanan itu banyak sekali mengandung zinc kalau menurut penelitian dokter sih ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk makanan yang kedua apa nih? Makanan yang kedua al-muksaratu, kacang-kacangan. Ya. Tilkal muksaratu yang memiliki khasa'isa kekhususan tahfiziatan, litis istirona. Kacang-kacangan itu bisa menjadikan pembangkit hormon testosteron pada seorang laki-laki. Al-mas'uli 'anil qudratil jinsiyati 'inda rajuli, yang mana ini bisa bertanggung jawab untuk meningkatkan rangsangan pada laki-laki. Jadi kacang-kacangan itu seperti kita makan tahu tempe itu bagus loh. Kita makan tahu tempe itu kan dari kacang kedelai ya. Seperti sifatnya kacang-kacangan, dan banyak juga kan kacang-kacangan yang lain. Kalau kita ngemil gitu ya, kalau misalkan ya pengen ngemil gitu ya, itu kacang-kacangan termasuk cemilan yang cukup sehat sekali gitu ya, kayak kacang mede gitu ya, kayak kacang almond. Banyak kan aneka ragam kacang yang bisa kita konsumsi kayak ngemil gitu. Sekarang banyak kan jualan di online seperti itu. Ya udah, lebih baik kita kalau ngemil yang sehat itu seperti lupa kacang-kacangan. Dan kalau menurut saya sendiri itu kacang-kacangan cukup enak sekali ya untuk dijadikan cemilan, dan banyak sekali kandungan manfaatnya di dalam kacang-kacangan tersebut gitu ya. Kayak almond gitu enak ya memang, tapi harganya juga sih cukup lumayan sih ya kalau ditengok gitu ya di toko online gitu. Itu juga sama, kalau seperti kacang-kacangan juga itu banyak sekali kandungan zinc-nya ya, sehingga bagus sekali untuk hormon dari seorang laki-laki ya. Jadi itu ya manfaatnya, banyak zinc, banyak arginin kan. Kalau di dalam kacang-kacangan itu kan banyak sekali arginin. Yang mana kan kalau sifat arginin itu kan itu bisa meningkatkan aliran darah di dalam tubuh kita. Ya, jadi makanan yang banyak mengandung zinc, yang banyak mengandung arginin itu bisa memperlancar pengaliran darah di dalam tubuh, termasuk bisa memperlancar pengaliran darah ke area milik sang laki-lakinya. Seperti itu ya. Daripada kita ngemil kayak yang banyak mengandung gula pasir, itu kan sangat tidak baik sekali gitu ya. Kan banyak ya makanan yang banyak mengandung gula
gula pasir. Apalagi yang punya diabetes, hindari makanan-makanan ngemil-ngemil yang banyak mengandung gula pasir. Itu justru bisa menyebabkan pengaliran darah, apalagi ke area barisan laki-laki. Ya, yang cukup pintar ketika kita cari makanan. Sekarang yang selanjutnya itu ada apa? Ginseng. Yang selanjutnya adalah ginseng. Nah, kalau ginseng kayaknya udah populer ya, kayaknya udah pada banyak yang tahu nih kalau ginseng itu baik sekali untuk stamina laki-laki ya. Kalau sifat ginseng itu bisa meningkatkan stamina laki-laki. Baik banget nih ya. Huwa ibaratun an juzuri nabata tashtahir fi Korea. Ini sejenis pohon yang banyak sekali, yang masyhur sekali di daerah Korea katanya. Bahwa itu fil jinsi hairatun wa yansahu bihi bisyaddatin. Yang mana ini ginseng itu banyak sekali manfaatnya, wabil khusus di dalam kualitas ibadah bagi seorang laki-laki yang cukup mencengangkan banget ya di dalam dahsyat kemanfaatannya. Kalau ginseng kayaknya tidak pada banyak yang tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah az-za'faran. Za'faran ini minyak za'faran baik sekali di dalam meningkatkan kualitas ibadahnya juga. Kalau kita makan, ini bagusnya ataupun enaknya itu dicampurnya ta'amuhur ra'i ma'a qalilin minal halibis sakhini. Kalau misalkan dicampur dengan sedikit air hangat gitu ya, sedikit air hangat, air susu yang hangat, itu katanya enak. Ini tradisi orang Arab sih ya. Kalau za'faran ini tradisi orang Arab. Kalau orang Arab itu biasanya kalau sering lihat itu dicampur di makanan-makanan kayak makanan buli gitu ya. Biasanya kalau orang-orang Arab ini dicampurnya ke nasi sih biasanya. Kalau di kita mah jarang ya makan apa itu minyak za'faran ya. Karena harganya tuh banyak nih. Ya kalau kita searching aja gitu ke online, kalau pengen kita beli itu harganya lumayan mehong. Lumayan mahal gitu. Tapi memang ini adalah termasuk minyak yang cukup sangat sehat sekali untuk kita konsumsi. Ya. Wa yastakhdimuhu ahlul jalili begitu ya, bikasratin bil qahwatil arabiyyah itu. Ini banyak katanya yang dibiasakan tradisi oleh orang Arab. Kalau pengen sekarang kita searching aja deh ke online atau ke online kalau pengen beli gitu. Tapi di supermarket pun udah banyak kok sekarang yang udah menjual untuk yang sama. Kemudian di dalam kitab ini yang selanjutnya apa nih? Yang selanjutnya itu adalah aswanubar. Aswanubar itu tahu nggak? Itu pohon itu tuh, pohon pinus. Tante juga tuh baru dengar ini di dalam referensi kita bahwa ternyata pohon pinus itu ada manfaatnya ya bagi seorang laki-laki. Tapi kayaknya nggak tahu, kayaknya belum ada yang pernah nyoba kayaknya ya. Karena tante sendiri juga ini sebetulnya baru dengar kalau di dalam kajian kita. Yang mana ini pohon pinus ini maliun bil ahmadin amniyati. Kenapa bagus sekali? Karena pohon ini yang banyak sekali mengandung itu asam amino. Banyak sekali mengandung asam amino. Wa yustakhdamu mundu zamanin, yang sering dipakai pada zaman dahulu. Ini berarti ramuan-ramuan tradisional pada zaman dulu katanya. Fi ilajil qudratil jinsiyati, untuk mengatasi masalah ketika melakukan ibadah pasangan suami istri. Jadi ini mungkin termasuk jadi obat pada zaman dulu, ini sudah terbukti mungkin seperti itu ya. Yahtawi, yang mana tumbuhan ini ala mawadin tuhafizu intajun hormon testosteron, yang mana ini pohon pinus ini juga dapat merangsang akan bangkitnya ataupun meningkatkan akan hormon testosteron bagi seorang laki-laki gitu. Nah makanya juga ini pohon pinus juga ini termasuk ya. Tapi kalau untuk ini tadi agak kurang paham ya. Maksudnya untuk pengolahannya, dosis-dosisnya agak kurang paham sih. Karena di sini tidak lengkap juga ya di dalam ini kita cuma mengatakan pohon pinus juga termasuk itu. Kemudian sekarang yang terakhir yaitu atinu, yaitu buah tin. Nah, kalau buah tin itu kan ada ya di dalam Al-Quran, banyak sekali kandungan manfaat di dalam buah tin itu. Meskipun saya sendiri belum pernah nyoba tuh gimana rasanya buah tin gitu ya, belum sempat membelinya gitu. Yakfi, maka cukup annahu dzukira fil Quran fi suratil kamilatin. Ya kalau
al-buwatin itu tak perlu ragu lagi, kemanfaatannya itu sudah tertera ya di dalam Al-Quran. Yahtawi ala fawaida katsiratin tusaidu fil khusubatin, yang mana banyak sekali mengandung manfaat di dalam buah tin tersebut, dan ini juga dikatakan menurut penelitian bisa membantu juga akan kesuburan. Maka kalau misalkan yang pengen dapat momongan, yang belum dapat momongan, kata ibu ulama, coba deh sering untuk mengkonsumsi buah tin, karena buah tin ini salah satu manfaatnya untuk kesuburan bagi seorang laki-laki hormonalnya ataupun bagi seorang perempuannya, seperti itu ya. Nah, jadi itu kan kembali lagi ya, berarti ini menunjukkan di dalam Islam selain kita harus menjaga kebersihan sebagian iman, dan jangan dikira loh ketika kita makan, maka kalau kita niat bertujuan makan untuk ibadah, maka itu hasilnya akan banyak manfaat. Jadi terkadang kita tidak sedikit makan itu bertujuan bukan untuk ibadah, tetapi bertujuannya untuk hawa nafsu kita. Ya, karena Rasulullah mengajarkan pada kita, makanlah makanan yang baik untuk tubuh kita. Tujuannya apa? Agar ketika kita melakukan ibadah penuh dengan giroh, penuh dengan semangat, seperti itu ya. Dan menjaga kesehatan pun jangan dikira loh, itu termasuk salah satu ibadah. Ya, kita menjaga tubuh kita dengan baik itu termasuk salah satu ibadah. Berarti kalau kita makan makanan yang sehat itu termasuk ibadah. Iya, itu termasuk ibadah. Makanya kita harus banyak tahu, makanya kita harus banyak ilmu seperti itu. Apa aja sih makanan yang baik dikonsumsi oleh tubuh kita? Kita udah tahu nih, kalau misalkan kayak makan makanan yang banyak mengandung gula pasir nggak baik untuk tubuh gitu ya. Ya udah kurangi. Tapi kan kalau menurut nafsu itu kan enak banget gitu ya. Iya silahkan, kata Allah silahkan. Tapi kalau nanti kamu sakit itu berarti bukan kesalahanku, tetapi itu adalah kesalahan kamu yang karena tidak bisa mau menjaga hawa nafsu kita. Karena kan tujuan kita makan tak sedikit. Tujuan kita makan ya hawa nafsu, pengennya enak di lidah aja. Terserah nanti deh efeknya seperti itu ya kan. Kalau misalkan udah ada efeknya baru kita nyesel. Iya kan, terkadang seperti itu kalau kita orang kaya. Kita merasa enak-enak aja, serba dimakan ini itu, tahu-tahu obesitas, tahu-tahu seorang laki-laki ketika mau melakukan ibadah dengan istrinya mendapati kendala. Baru kamu udah dapat kendala merasa merugi, seperti itu kan, akhirnya mencari solusi seperti itu. Nah, kalau misalkan bagi kalian semua nih para laki-laki ketika melakukan ibadah dengan istrinya yang sudah mengalami kendala, itu jangan dibiarkan ya, karena memang agama juga mengajarkan harus segera diobati. Apalagi kalau kalian tidak inginkan keharmonisan di dalam rumah tangganya itu terganggu kan, itu bisa akibat terjadi bisa loh. Misalkan kalau laki-lakinya yang punya keluhan keluarnya encer ya, itu sangat menyulitkan untuk punya anak. Atau misalkan cepat keluar, itu khawatir nanti istrinya tidak merasa puas ya kan. Atau misalkan yang susah bangun begitu ya, mau punya anak gimana kalau kitanya susah bangun ya kan. Atau bisa